Bang Tovan, Mas Tovan ini datang gitu, saya langsung mikir Bali United gitu. Sport Kenapa? tourism, Sport tourismnya salah satu jalan pioner gitu. sport tourism harus diakui. Iya. Bali United. Iya. Tapi sebelum itu kita pengen kenal lebih dekat dulu dong. Oke. Nah, Bang Tovan ini siapa sih sebenarnya gitu loh? Iya. Gimana Bang, bisa cerita dulu? Oke. Teman-teman yang mungkin pada belum tahu dari Skorer nih. Baik. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini gua nggak sendirian lagi, tetap bersama Estian Nesa dan ada tamu spesial, ada Bang Tovan Ramade. Iya, Bang Tovan Ramade ini kita undang karena merupakan pakar strategi pariwisata nasional. Kenapa? Kita pengen bahas sedikit yang agak lain, Yes. Ya kan? Karena gini, terus terang ngomong Liga Indonesia ini based on, kalau kita ngomong di Discord lebih banyak Liga Indonesia ya. Iya, sepak bola Saya nasional. karena saya based on orang Jawa, saya manggilnya Mas aja ya. Oke. Kalau saya panggil Pak nanti kelihatan nggak bisa gitu. Nggak asik gitu. Nah, kembali ke Discord itu kan sebenarnya Liga Indonesia, tetapi sebenarnya di antara itu Discord juga bisa kita ngomongin soal olahraga, dan tentunya kan kita punya cita-cita industri ya ke depan ya Is ya. Sepak bola. Sepak bola itu ada industrinya ke depan, sepak bola seperti apa. Nah, balik ke soal pariwisata, sebenarnya ini nanti kita akan bahas semuanya. Based on-nya cuma satu, ketika Mas Tovan ini datang gitu, saya langsung mikir Bali United gitu. Kenapa? Sport tourism, Bali Sport United. tourismnya salah satu jalan pioner gitu. sport tourism harus diakui. Iya. Bali United. Iya. Tapi sebelum itu kita pengen kenal lebih dekat dulu dong. Oke. Nah, Bang Tovan ini siapa sih sebenarnya gitu loh? Iya. Gimana Bang, bisa cerita dulu? Oke. Kenal dulu ke teman-teman yang mungkin pada belum tahu dari Skorer nih. Baik. Terima kasih Mas Rais, Mas Estu. Ini saya begitu masuk kemarin semangat saya. Saya mau main bola lagi nih. Jadi alhamdulillah saya kebetulan saat ini memang concernnya di pariwisata. Oke. Sejak tahun 2014, kalau bicara story-nya, sebagian daripada story itu adalah saya pernah ditunjuk menjadi ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Oke. Jadi kalau tahu Mandalika, nah disitulah tempatnya. Nah, tanggung jawab kami pada saat itu, waktu itu sebelum Mandalika, Betul. itu adalah memastikan promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat bisa mendunia. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai ketua Badan Promosi. Oke. 2014. 2015, pada saat itu kami alhamdulillah berhasil membawa Lombok saat itu menjadi jawara pariwisata halal dunia. Oh ini ya benar saya. Seperti ini pariwisata halal dunia. Oke. Ya, jadi Betul. kita kalahkan Malaysia. Oke. Jadi kalau Indonesia kalahkan Malaysia, Indonesia kena. Kita kalahkan juara dunia pariwisata halal. Oke. Juara dunia pariwisata halal itu siapa? Ada Turki, ada Malaysia. Oke. Indonesia langsung hempaskan mereka pada saat itu. Oke. Nah, kita menang di Abu Dhabi, ya. Oke. Kemudian 2016 saya ditarik ke pusat. Oke. Saya mendapatkan tanggung jawab menjadi salah satu tim khusus yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata pada saat itu adalah Bapak Arif Yahya, mengelola 10 destinasi pariwisata prioritas. Oke. Itu dari Danau Toba sampai Morotai. Salah satunya juga Mandalika. Iya. Nah, saya juga ditunjuk menjadi PIC-nya Mandalika di saat sirkuit belum ada. Di saat pembangunan masih di bawah 10%. Iya. Jadi masih belum ada apa-apa. Itu tahun 2016. Oke. Alhamdulillah Mandalika sudah seperti sekarang ini. Kemudian saya diberikan tanggung jawab juga menjadi salah satu tim khusus juga untuk berbicara monitoring, evaluasi, dan akselerasi daripada KEK pariwisata di Indonesia. KEK itu apa Bang? Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika. Berarti termasuk ini ya? oke. Termasuk itu berarti termasuk di luar Mandalika juga ada kayak Ada Tanjung Lesung, ada Nongsa, ada Lido, ya. Malang juga ada bukan Mas? Singosari, Bos. Ngomong-ngomong Singosari itu KEK, saya kebetulan kenal sama salah satu tim di sana ya, produser. Itu pernah bikin film soal sepak bola, lebih ke supporter ya. Oh iya. Dia kalau tidak salah soal Aremania gitu di KEK Malang, salah satu itu produknya tim yang di KEK Malang sekarang. Kalau Sam Vicky kalau nggak salah namanya, kalau tahu gitu. Nah, itu juga bicara soal supporter sepak bola, tapi based on orang-orang kreatif di KEK Malang itu, Singosari itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong pariwisata dengan olahraga itu sebenarnya beda-bedanya tipis gitu ya. Ya, hubungannya tipis gitu, seperti itu. Saya lebih menjawab begini. Pariwisata dan olahraga itu nggak bisa dipisahin.
Oke. Ini boleh nih langsung nih. Ya. Langsung. Mengalir ya. Nah gini. Pariwisata itu salah satunya bicara tentang sport tourism atau wisata olahraga itu. Oke. Nah, petanya nih, peta dunia. Jadi kalau kita bicara pariwisata, langsung kita bicara tentang global dulu, posisi globalnya. Nah, posisi sport tourism itu memberikan kontribusi itu 14%. Ya 14% dari semua aktivitas pariwisata dunia. Pertumbuhannya sebesar itu. Ini bos, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pariwisata secara global. Beda ya? Jadi ini wisata olahraga nih. Itu pertumbuhannya 14%. Nah, kalau pariwisata secara global itu pertumbuhannya 3-5%. Jadi wisata olahraga itu lebih tinggi pertumbuhannya daripada pertumbuhan pariwisata secara global. Yes. Kontribusinya ya dari 3-5% itu. Sehingga kalau kita ingin menaikkan kontribusi daripada pariwisata secara global, perkuat wisata olahraga itu. Karena dia 14% Pak, pertumbuhannya tinggi. Gitu Satu itu. Yang kedua lagi, kontribusi dalam sisi ekonomi. Wisata olahraga itu kontribusinya di global itu 800 miliar US dollar Pak. Global ya itu ya. Global. 800 miliar US dollar tuh berapa kalau di rupiah ya? Yang pasti gini. Triliunan ribuan Yang pasti gini, beberapa kali saya kebetulan ada kesempatan saya pernah ke Piala Dunia di Brazil gitu. Terus ada kemarin dapat cerita Piala Dunia Jerman yang sekarang dipakai sekarang di Piala Eropa ini ya di apa namanya di Euro ini. Jerman ternyata mengambil ceruk itu dari situ dari wisata itu dan balik lagi ke bahasan kita lebih ke sepak bola di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang misalnya datang ke El Trafford nonton tidak ada sekedar nonton bola, tapi pengen tur museum segala macam, beli merchandise segala macam. Itu kan wisatawan yang datang kan ya. Nah, Indonesia sebenarnya kalau bicara seperti itu ada nggak sih potensi seperti itu digali terutama klub sepak bola? Karena gini, kenapa saya ngomong sepak bola? Karena sepak bola itu kan kontinu ya. Satu musim berjalan 10 bulan kompetisi, kita bermain di liga di luar juga di antar benua gitu, di benua gitu. Ada nggak sih kira-kira apa yang bisa disarankan untuk kalau dilihat dari sisi pariwisata gitu? Sebentar. Saya sedikit selesai dari global itu Mas Estu ya. Terus yang ketiga terakhir, itu dari wisata olahraga. Karena ini kita bicara khusus wisata sepak bola. Datanya UNWTO loh ya, nggak main-main ya, UN Tourism ya. Posisi sepak bola di wisata olahraga dunia itu nomor berapa dibandingkan wisata lain? Nomor 1 bos. Nomor 1. Karena apa? Dia memberikan kontribusi ekonomi terbesar di antara semua bidang olahraga lain. Terus yang kedua, dia memiliki kekuatan supporter terbanyak di dunia. Saja orang berebut pengen jadi tuan rumah Piala Dunia. Betul. Iya, karena dampaknya gede banget. Tadi singgung FIFA, tadi singgung Piala Dunia. Dengan eskalasi kunjungan daripada wisatawan ke satu perhelatan dunia, khususnya Piala Dunia, itu rata-rata antara 2,5 sampai 3 juta pengunjung, Pak. Jadi wisatawan mancanegara international arrival itu antara 2,5 sampai 3 juta. Qatar itu jumlah penduduknya hanya 2,8 juta. Itu jadi barometer tuh. Jadi yang kemarin datang ke Qatar itu sama jumlahnya dengan jumlah penduduknya. Saya kebayang ya? Jadi kalau bicara tentang Piala Dunia itu sudah pasti berbicara tidak hanya dari value ekonominya, tapi value daripada nation buildingnya. Benar sih. Ya benar sih, pasti akan dia nge-build stadion, dia pasti pariwisata di-build segala macam biar lebih terlihat dan akhirnya itu bisa meningkatkan ekonomi juga. Nah, terus pertanyaannya Indonesia gimana? Jadi udah global nih. Baru sekarang Indonesia gimana? Penting. Nah, gini ya. Saya harus mencoba objektif melihatnya. Wisata olahraga saat ini terus terang baru berbicara
boleh saya katakan itu lagi sedang hype-hype-nya. Tapi belum dioptimasi. Dia baru segmented. Kalau saya suka bola ya udah bola saja. Bicara pendapatan tiket, bicara supporter, kan? Udah. Kalau saya mau nonton MotoGP ya udah, orang MotoGP datang ke Mandalika, udah selesai. Nah, padahal sepak bola gitu ya. Padahal sepak bola ini ketika dikelola dengan pendekatan pariwisata ini akan gila, beyond than football event. Gimana nih Mas? Contoh gini. Saya nih mau mendengar pertandingan timnas dengan negara lain misalnya. Diadakannya di Jakarta. Alangkah cantiknya misalnya saya datang bukan hanya sekedar nonton bolanya. Tapi saya datang H-3 ingin lihat potensi destinasi wisata yang ada di Jakarta. Jadi travel package. Before daripada eventnya sendiri. Saya bisa mengunjungi Ancol, saya bisa mengunjungi Monas, saya bisa mengunjungi Museum Istiqlal dan seterusnya. Jadi ada destinasi yang dikunjungi. Terus kedua nih misalnya lagi, ya ini saya sarankan kepada apakah itu PSSI, apakah itu pada pelaku industri pariwisata, apakah itu ke klub-klub atau kepada fans supporter yang ada ya kan? Ini bisa menjadi salah satu gagasan ketika membangun pendekatan pariwisata. Orang yang tadinya tidak tertarik nonton bola, dia bisa menjadi nonton bola. Jadinya dia tidak sendiri, dia ajak temannya, dia ajak grupnya untuk bisa menikmati perjalanan wisata ke tempat bola itu berlangsung. Ini paket travel nonton Persija, nginep 2 hari di Pulau Seribu. Wah, itu ide Persija itu bisa. Ini langsung diambil sama bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Iya, betul. Dan itu misalnya nih kan misalnya kita kalau ngomong Jakarta oke lah. Udah jelas pasti orang pengen datang sini. Kita kalau ngomong misalnya Persib, PSM lah, PSM. PSM Makassar. Mainnya di Pare-Pare. Itu lebih menarik lagi sebenarnya kan. Lu bisa misalnya ke Goa kemana terus di akhirnya nonton bola di Pare-Pare. Itu PSM bisa bikin paketan seperti itu ya. Betul. Sekarang saya balik tanya nih, kalau saya boleh tahu stadion-stadion di Indonesia ini yang kira-kira bisa diadakan perhelatan nasional itu di mana saja? Coba. Kalau yang semuanya pasti Jakarta, Surabaya sekarang ya. Solo, Jakarta, Surabaya, Solo, Bali, Bandung. Terus Balikpapan. Ya sama Papua mungkin bisa kalau misalnya mau. Baik. Kalau dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, ada 5 destinasi pariwisata super prioritas yang menjadi salah satu produk utama daripada Indonesia. Ada di Danau Toba di Sumatera Utara. Medan. Kan? Nah, itu saya. Yang kedua itu bicara tentang Labuan Bajo. Labuan Bajo Sulawesi. No, Labuan Bajo bukan. NTT, Kupang. NTT. Ya. Oh ya NTT sekarang belum ada, Bang. Belum ada. Oke, ini saya begitu kan. Ketiga Mandalika, Lombok. Belum ya kan. Likupang tuh mana? Likupang di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ada. Sulut United. Nah, terus yang terakhir Borobudur, Jawa Tengah. Banyak. PSIM, PSSM, Persija Bantul. Banyak. Nah, itu maksud saya. Jadi klub-klub yang ada di situ itu bisa pertama secara kreatif menjual produk pariwisata yang ada di sana, include bundling dengan produk nonton klub mereka. Yang kedua, ini akan memancing bahwa awareness tentang klub mereka bukan hanya ada di lokal saja. Jadi lintas, ya kan gitu. Ya, saya kemarin pingin nih ngelihat PS apa yang ada di Jawa Tengah gitu, kan? Saya kepingin nih. Oke, kita coba deh. Bagaimana sih enaknya orang nonton bola gitu? Gitu kan? Nah, kan beda, ya kan? Itu bisa terjadi. Terus yang kedua, tadi sudah bicara tentang paket perjalanan. Yang kedua adalah bicara tentang kalau pariwisata itu di destinasi ada yang namanya creating attraction. Menciptakan atraksi. Nah, panggungnya gitu ya, tontonan utamanya, main course-nya adalah bola itu sendiri. Betul? Nah, jadi klub-klub itu akan berusaha membuat
wisatawan yang datang, tamu yang datang untuk menonton klub mereka itu menjadi spesial. Semakin spesial di treatment, semakin mahal. Jadi tiketnya tadi misalnya harganya cuma 500.000, ketika dia di treatment akan berbeda nilainya. Nilai plusnya ada. Ada plusnya dong. Dan orang mau untuk untuk bayar itu karena memang paketnya ditawarkan juga menarik. Misalnya gini, saya wisatawan ingin nonton ke Jawa Tengah. Begitu sampai di stadion di Jawa Tengah, saya langsung mendapatkan privilege jemputan di bandara. Saya jalan terus begitu saya tidak perlu ngantri ketika tiket, lalu saya mendapatkan tempat duduk yang terbaik. Dapat merchandise. Ya, saya dapat meet and greet tanda tangan dengan siapa bintangnya, ya kan? Terus saya bisa juga melihat atraksi yang asik dari supporter-supporter yang ada. Saya sering melihat kalau di dalam setiap supporter tuh ada yang segala macam. Nah, itu maksud saya, ini adalah bagian atraksi yang bisa dijual kepada wisatawan yang memang mau mendukung atau menonton kegiatan pertandingan sepak bola itu. Nah, Bang, ini kan klub juga untuk menghadirkan itu butuh dukungan dari pemerintah. Kalau dari sisi Kementerian Pariwisata, Bang, ada nggak pos untuk itu? Misalnya untuk membantu, mensupport, mendonasi, mungkin nanti bagiannya nanti sponsorship kah atau apapun itu, dana dari Kemenparekraf misalnya ini untuk menstimulus klub itu melakukan hal tersebut. Ini pertanyaan Mas Ras, ini pertanyaan ditujukan kepada Menteri Pariwisata. Saya pernah baca soalnya Mas Tovan itu adalah ada yang nyebut Pak Sandi Uno kalau nggak salah, beliau menyebut adalah calon Menteri Pariwisata masa depan. Barusan gitu. Ya didoakan sama Mas Sandi. Ya amin aja. Oke. Nah jadi gini, saya punya pemikiran bahwa wisata olahraga itu sepak bola harus menjadi salah satu produk yang bisa menarik pendapatan ekonomi wisata. Harus melihatnya begitu kan? Pertama apa? Kenapa kita harus bisa menjadikan wisata sepak bola ini menjadi sesuatu wisata olahraga unggulan? Tadi yang saya katakan, satu, supporternya luar biasa. Ya. Kedua, ketika supporter datang, baik dia yang ada di lokal itu ataupun yang ada di luar daerah, dia membutuhkan yang namanya transportasi dan akomodasi. Betul? Ketika dia dalam perjalanan, dia membutuhkan yang namanya makanan, segala kebutuhan. Pada saat dia dalam rundown atau ikut tur daripada kegiatan itu. Lalu ketika dia di saat dia harus menginap, betul? Nah, itu sudah berbicara perputaran ekonomi. Belum dia belanja UMKM, belum dia bicara merchandise, belum lagi bicara tentang oleh-oleh dan seterusnya. Jadi, saya pernah menulis di salah satu media bahwa tentang bagaimana sebuah perhelatan sepak bola itu bisa berdampak ekonomi pariwisata itu ratusan miliar. Ya, misalnya begini. Kita menghitung bahwa rata-rata expenditure daripada wisatawan yang datang untuk nonton bola, misalnya begitu, itu rata-rata $100. 1.500.000 ya. 1.500 lah, ya kan? Ya, $100. Itu ada tiket lah, ada makan lah, ada dia perlu menginap lah di situ. $100. Kalau sekarang kapasitas daripada Gelora Bung Karno itu let's say 60.000 atau 80.000. Let's say kemarin di Filipina kemarin itu 60.000 penonton. 65 lah, 64 sekian betul. Ya, anggap nih kita potong rata dengan penghabisan yang ada 100 kali 60.000 berarti sudah $6 juta. Perputaran ekonomi yang terjadi di dalam satu perhelatan sepak bola. Bisa kebayangkan? Nah, jadi artinya apa? Itu sudah hampir 100 miliar, Bos. Jadi satu event nilainya itu dalam ekonomi pariwisata estimasinya sekitar 100 miliar. Bayangkan kalau ini terjadi berkali-kali, lintas Jakarta, lintas provinsi, dan itu diselenggarakan di dalam kurun waktu 1 tahun. Saya mau tanya sekarang, kalau di totally
ada berapa sih banyak kompetisi pertandingan event yang ada di Indonesia? 360 berapa pertandingan kan? Yang pasti gini aja, skop kecil aja. Persib Bandung ini besok kan akan main di Elite Pro, ACL 2 ya, Liga Champions kedua ya, antar Asia yang kedua ya, level 2. Ini mereka minimal 3 kali main ya di fase grup ya, 3 kali main di kandang dengan lawan-lawan dari luar kan. Ini sebenarnya juga cukup menarik ya. Kebetulan misalnya lawannya dari Jazirah Arab, Arab atau tim dari Eropa Timur atau dari Asia Timur. Dari ini kan bisa sebenarnya bisa menjadi apa ya, semacam tidak hanya memperkenalkan Bandung seperti ini, tapi Bandung itu wilayahnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini juga hal yang baik ya. Terus belum lagi satu lagi Madura juga akan bermain di level Asia juga. Pulau Madura dengan estetikanya mereka dengan Surabaya, dia dari Surabaya segala macam. Sebenarnya bisa diolah. Nah, balik lagi ke klub ya. Ini belum terus terang belum ada di pikiran saya. tapi di klub sekarang kan kalau berkaca tadi saya ke Old Trafford nonton wisata segala macam. Nah, kebetulan sekarang di Indonesia itu banyak stadion, hampir semua stadion besar itu direnovasi oleh PUPR. Nah, bisa nggak ataukah tim dari pariwisata entah itu LSM Independen ataupun kementerian sendiri bilang ke PUPR harus ada spot-spot untuk mendukung spot turisme itu di stadion. Jadi misalnya stadion Bandung di renovasi Jalak Harupat. Jadi ada tidak hanya museumnya Persib tapi juga ada museum Kota Bandung di stadion itu. Itu bisa nggak? Saya berpikiran begini. Persoalan pariwisata dimulai dari destinasi. Pemilik destinasi itu adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Betul. Ujian terbesar daripada keseriusan pemimpin daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apakah itu wali kota, sampai ke level kepala desanya. Kalau dia serius ingin bangun pariwisata, dia akan melihat bahwa atraksi, destinasi, dibangunnya stadion untuk perhelatan sepak bola akbar di situ, itu merupakan destinasi yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Sport tourism itu. Nah, sekarang nih, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi wali kota, begitu ada PUPR membangun itu, harus bilang dong pendekatan sama si PUPR. Sampaikan grand design daripada stadion itu. Masukkan kearifan lokal di sana. Masukkan nilai-nilai local hero, local champion yang ada di sana. Sehingga ketika mereka datang ke sana, itu sudah melihat bagaimana profiling daripada daerah itu dengan kekuatan jawara-jawara sepak bola yang ada di situ. Selain fungsinya dari stadion itu sendiri ya. Betul. Itu memang harus itu paling utama. Tapi memang tambahan-tambahan seperti ini itu memang benar-benar orang jadi datang ke stadion, wah ini dapat suatu pengalaman yang berbeda nih. Betul. Yang enggak gue temuin di daerah gue misalnya kalau yang tandang ke stadion itu ya. Apalagi misalnya kayak di Jogja gitu ya, Stadion Mandala Krida itu sebelahnya itu kan tempat berdirinya PSSI. Jadi ini kan wisata sejarah segala macam itu menurut saya itu keren banget ya kalau seperti itu. Football history, ya kan? Iya. Itu maksud saya itu bisa menjadi jualan. Kan destinasi itu akan dikunjungi, salah satu kekuatannya ada dari storytelling. Storytelling daripada tempat itu, tempat sepak bola, siapa saja lokal hero-nya, itu akan membuat orang datang dan bertemu dengan situasi yang memang mereka dapatkan dari cerita yang mereka sudah dapatkan di paket-paket perjalanan itu. Itu kira-kira. Jadi menurut saya PUPR, Pemkab, Pemprov itu harus bersinergi, lalu mendapatkan masukan dari para pecinta sepak bola, para supporternya, para fansnya, tentang bagaimana mendesain sebuah stadion pariwisata yang beyond dari sekedar football stadion. Ngomong soal supporter Bang, sekarang di sepak bola Indonesia itu yang masih menjadi sorotan adalah soal rivalitas supporter yang berujung kerusuhan. Nah, ini kan gimana sih biar supporter tuh biar bisa merasa nyaman. Terus apa sih Bang yang mungkin harus ditambahkan dalam sebuah kemasan pertandingan itu biar supporter juga nyaman, terus juga kalau kalah ya terima dengan lapang dada gitu. Dia merasa sudah puas lah gue dengan fasilitas pelayanan yang diberikan selama gue nonton. Kadang gini Bang,
beli tiket mahal, tapi fasilitas toiletnya aja betul. Masuknya aja desek-desekan, panas-panasan. Dan sebenarnya itu kan sebenarnya kan kayak satu tim itu kan dalam satu musim itu minimal 18 pertandingan. Betul, kan 18 kali kandang. Itu kalau mereka ngajak keluarga nonton ada tribun family segala macam itu kan lebih menarik. Tapi kalau fasilitas yang katakan Rais tadi tidak menarik, ya ngapain? Iya, jadi kalau kalah ya gue emosi nih. Udah gue dilainin kayak gini, kalah lagi tim gue, ngamuk. Nah itu kayak gitu gimana Bang? Baik. Saya selalu bicara pendekatan pariwisata. Jadi Mas Estu sama Mas Rais bicara tentang pendekatan dalam perspektif sepak bola. Sekarang pendekatan wisata sepak bola, ya. Iya. Dalam membuat sebuah destinasi wisata sepak bola, itu paling tidak harus ada beberapa elemen menurut saya. Sehingga tadi persoalan tadi itu terselesaikan. Satu, pastikan akses ke sana mudah. Satu. Kedua, pastikan di sana ada atraksi supporter, atraksi UMKM, atraksi budaya, atraksi histori. Pastikan itu ada. Baru ketiga, amenitas. Itulah yang bicara tentang toilet yang bersih, ya, tempat sholat, air yang mengalir, terus tempat di mana kenyamanan dibaginya orang yang merokok sama yang tidak merokok, dan seterusnya. Tempat duduk yang ramah wanita sama ramah keluarga, ramah anak-anak, semua diatur. Tempat kesehatan dan semuanya itu diatur benar-benar. Nah, baru yang terakhir menyangkut supporter itu adalah attitude. Jadi setelah itu berbicara attitude, behavior. Jadi 3A plus A terus pada attitude. Inilah yang harus dibangun dengan pendekatan pariwisata. Apa itu pendekatan pariwisata? Kalau saya sebagai tuan rumah, saya mewakili daerah saya. Mereka adalah tamu saya. Orang yang paham dengan pendekatan pariwisata, apalagi di alam agama Islam itu diajarkan fal yukrim doifahu, muliakanlah tamu. Ya, pendekatan gitu. Artinya apa? Bahwa ketika hal ini dibangun spiritnya dibangun di setiap supporter, bahwa mereka yang rival itu adalah wisatawan yang datang yang memberikan kontribusi ekonomi kepada pengusaha lokal, yang memberikan kontribusi ekonomi kepada saudara-saudara saya yang membuka usaha homestay, usaha hotel, sebagai Gojek, sebagai semuanya yang berkaitan sama transportasi misalnya. Yang kepada mereka yang jualan kaki lima misalnya. Jadi pendekatannya harus sampaikan begitu. Jadi mereka ini sudah menyumbangkan ekonomi ke daerah saya pun sebagai tuan rumah tentunya tidak elok kalau memusuhi mereka. Jadi rivalitas ini dengan pendekatan pariwisata akan tumbuh menjadi sebuah persaudaraan. Inilah yang harus terus digarap menurut saya, tematik-tematik ini kepada PSSI, ya kan, kepada Kementerian Pemuda Olahraga, kepada seluruh stakeholder, bahwa wisata olahraga, wisata sepak bola tidak perlu lagi untuk khawatir terkait gangguan dari para supporter, pertempuran para supporter ketika pendekatannya tidak hanya bicara keegoisan primordial, tapi bagaimana menjamu para wisatawan, para supporter dari luar kota sebagai sahabat mereka sendiri. Itu dia. Menarik. Karena soalnya lagi aturan ini supporter tamu tuh nggak bisa tandang Bang, nggak bisa datang ke kandang lawan karena yang ribut setelah kejadian itu kan. Tapi ini menarik ya. Jadi bisa jadi bahan ini juga harusnya diskusi dari klub-klub untuk menambah revenue mereka dari sektor pariwisata. Gitu. Jadi itu memang salah satu sumber lah yang bisa mereka dapatkan itu untuk kemasan. Nah ini menarik. Selain lu membuat museum, sekarang kan cuma kalau bisa dibilang, kalau gue boleh bilang pionirnya adalah Bali United untuk sport pariwisata. Dia memaksimalkan potensi yang ada di Bali, kemudian mereka bangun museum sendiri di ada kafenya juga, bangun toko store di situ sendiri. Jadi kan Bali ini memang bisa menjadi salah satu contoh ya untuk yang lain gitu. Baik. Menurut saya itu jadi contoh ya kan. Ini juga bisa saya harapkan memicu ya. Bali United itu bisa mengambil momentum, melihat potensi di mana dengan pendekatan layanan pariwisata, dengan pendekatan daripada sport tourism itu memberikan value lebih, branding yang kuat, awareness yang kuat bagi klub mereka. Kira-kira gitu. Dan ini menurut saya harus didukung oleh pemerintah Provinsi Bali, harus didukung juga oleh Kementerian Pariwisata di dalam semakin memperkuat
apa yang mereka upayakan dengan pendekatan pariwisata di wisata olahraga itu. Mantap. Berarti emang ada sinergi ya. Sinergi ya dari PSSI. Langsung kepikiran banyak Betul kemarin ke Kalimantan Selatan gitu. Kebetulan stadionnya kan di Martapura. Itu kan wisatanya banyak ya, wisata belanja, wisata religius segala macam. Yang apung itu ya. Yang apung ya. Stadionnya juga mulai dibangun PUPR. Jadi Barito juga satu-satunya tim di wilayah itu gitu. Barito Putra. Jadi ini kayaknya bandaranya masih gede, masih ada spot-spot untuk bisa digunakan untuk promo klub itu. Jadi menurut saya jadi kepikiran ya, klub-klub harus minimal nyontek dari apa yang kita omongin dari. Iya, benar. Kita berharap dari obrolan kita ini bisa menjadi salah satu inspirasi lah ya untuk klub untuk bisa menambah salah satu sumber revenue-nya mereka. Oke Bang, mungkin udah cukup nih, banyak banget ilmu yang didapat. Boleh closing statement sedikit? Boleh. Silakan. Boleh ya. Saya mau pengen ada closing statement nggak Bang? Gitu. Boleh. Lagi semangat ya. Ini kalau bicara bola nih sama Mas Estu sama saya aja semangat. Gini, Mas Estu, Mas Rais dan kawan-kawan semua penggemar sepak bola di Indonesia, ada PSSI, ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Olahraga. Gini, pariwisata itu menurut saya adalah solusi dari semua hal-hal yang tadi kita bicarakan. Solusi tenaga kerja, ya, solusi daripada kunjungan wisatawan, solusi daripada rivalitas, solusi daripada potensi pertikaian antar daerah, ya kan, gara-gara sepak bola. Padahal kita tahu bahwa sepak bola itu menjunjung sportivitas. Pemersatu harusnya. Pemersatu. Jadi ingin saya katakan sebagai closing statement pada podcast yang luar biasa ini, bicara tentang wisata olahraga itu bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi wisata olahraga yang namanya sepak bola ini menjadi salah satu kekuatan. Kalau dalam istilah sepak bola itu namanya super sub. Itu dia. Super sub. Ya, benar. Ya, betul ya? Betul. Super sub. Jadi pariwisata itu adalah super sub daripada bagaimana kebangkitan ekonomi pariwisata dengan wisata sepak bola, di mana di situ terselesaikannya persoalan-persoalan supporter, persoalan-persoalan kenyamanan bagi wisatawan, dan paling penting persoalan-persoalan tentang bagaimana kualitas sepak bola kita tidak saja di kelas Indonesia, di kelas regional, tapi juga di kelas dunia. Oke. Oke deh. Benar, itu tadi perbincangan menarik kita. Banyak ilmu dagingnya juga yang kita dapatkan. Dan jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X ataupun di Instagram, TikTok maupun di Facebook. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita. Kita juga ada di mana? Kita ada di Noise. Dan kalau teman-teman pengen tahu bagaimana lifestyle, sport lifestyle juga ada di Skor ID, termasuk liga-liga yang terlalu update dari kita. Itu aja. Oke, terima kasih Gonter. Siap. Sukses terus buat kedepannya. Estu, thank you. Dan Skorer, sampai jumpa lagi di Discord episode berikutnya. Salam pesona wisata sepak bola. Peace.